berjumpa lagi dengan saya, Kak Umi Habibatul Lailia. Apakah kalian pernah menonton acara dunia hewan maupun dunia tumbuhan? Pastinya kalian tidak asing kan dengan istilah ekosistem. Apa ya ekosistem itu? Sebenarnya ekosistem bukanlah suatu hal yang spesifik loh adik-adik, melainkan satu kesatuan yang ada di alam semesta. Untuk itu, pada video kali ini akan dibahas tentang ekosistem. Sebelum kita kupas tuntas atau pelajari lebih jauh tentang ekosistem, adik-adik harus tahu bahwa makhluk hidup di alam semesta ini membutuhkan tempat tinggal untuk bertahan hidup yang dinamakan dengan habitat. Pada habitat inilah terjadi satu kesatuan atau saling interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, satu kesatuan atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya inilah yang disebut dengan ekosistem. Jadi, apa ya ekosistem itu? Apakah adik-adik sudah ada yang tahu? Kalau adik-adik belum tahu, yuk kita cari tahu apa itu ekosistem. Let's go! Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat. Pada habitat tersebut meliputi tumbuhan, manusia, maupun hewan, serta terjadi hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan ekosistem. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem dinamakan dengan ilmu ekologi. Pada suatu ekosistem terdapat atau terdiri dari satu kesatuan yang saling berinteraksi yang meliputi pertama ada individu, dan yang kedua ada populasi, ketiga ada komunitas, keempat ada ekosistem, dan yang kelima ada biosfer. Untuk penjelasan mengenai 51 kesatuan dari ekosistem tersebut, yaitu yang pertama ada individu. Individu adalah spesies makhluk hidup tunggal. Nah, contohnya yaitu sebatang pohon, seorang manusia, maupun seekor sapi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada populasi. Populasi adalah kumpulan atau gabungan individu-individu sejenis pada suatu daerah. Contohnya yaitu kelompok sapi, kelompok manusia, maupun kelompok pohon pisang. Nah, pada suatu daerah, populasi tersebut dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat disebabkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya faktor kelahiran maupun faktor imigrasi. Nah, faktor ini menyebabkan bertambahnya suatu populasi. Kemudian yang kedua yaitu disebabkan oleh faktor kematian maupun faktor emigrasi. Nah, faktor ini menyebabkan berkurangnya suatu populasi di daerah tertentu. Kemudian kita akan membahas tentang komunitas. Nah, komunitas yaitu kumpulan beberapa populasi yang ada pada suatu daerah tertentu. Misalnya ada populasi sapi dengan populasi rumput. Nah, populasi sapi memiliki hubungan dengan populasi rumput, yaitu populasi sapi dapat memperoleh makanan dari populasi rumput. Selanjutnya ada ekosistem. Nah, ekosistem adalah suatu lingkungan yang terdapat suatu komunitas. Misalnya komunitas sapi, komunitas rumput, maupun komunitas tumbuhan lainnya. Nah, komunitas-komunitas ini tidak dapat terpisahkan dari unsur-unsur lingkungan yang ada di sekitarnya, serta memiliki saling hubungan atau saling interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan ekosistem. Kemudian yang kelima ada biosfer. Biosfer adalah bagian luar bumi yang meliputi udara, sinar matahari, air maupun tanah. Nah, pada biosfer inilah terjadi proses biotik atau proses makhluk hidup. Biosfer juga dapat disebut dengan kumpulan beberapa ekosistem yang ada di bumi. Nah, inilah satu kesatuan yang ada di ekosistem. Selanjutnya, pada suatu ekosistem terdapat komponen-komponen penyusunnya, yaitu terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik yaitu komponen ini sering disebut dengan komponen hidup atau makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini kemudian membentuk suatu rantai makanan.
yang meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya ada tumbuhan. Kemudian konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen. Contohnya ada manusia dan hewan. Kemudian yang ketiga ada pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Contohnya ada jamur, ganggang, bakteri maupun cacing. Nah, itulah penjelasan dari komponen biotik. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen abiotik. Komponen abiotik ini biasanya disebut dengan benda tak hidup atau benda mati. Nah, dari komponen abiotik ini biasanya mempengaruhi atau dapat mempengaruhi komponen biotik dan terjadi proses kehidupan berlangsung yang mempengaruhi keberlangsungan suatu makhluk hidup. Contohnya yaitu ada udara, air, ataupun tanah, bahkan apalagi angin. Nah, itulah komponen-komponen yang ada di suatu ekosistem. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Nah, di alam semesta ini macam-macam ekosistem dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada ekosistem akuatik. Nah, ekosistem akuatik ini yaitu ekosistem yang komponen biotiknya sebagian besar di perairan. Contohnya yaitu ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Kemudian yang kedua ada ekosistem daratan, yaitu keanekaragaman yang ada pada daratan. Nah, ekosistem ini sebagian besar berada di daratan. Contohnya yaitu hutan hujan tropis, hutan lindung, hutan sabana, maupun pegunungan. Nah, kemudian yang ketiga ada ekosistem buatan. Nah, ekosistem ini dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, pada ekosistem ini terbuat akibat adanya campur tangan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya yaitu ada perkebunan, ya. Yang kedua ada waduk atau bendungan, dan yang ketiga ada sawah tada hujan. Nah, itulah macam-macam ekosistem di alam semesta. Nah, sekian penjelasan mengenai ekosistem dari Kak Umi. Nah, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk adik-adik. Bila ada kurang lebihnya, Kak Umi mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih.